Wah, ada yang udah ngamin ini. Semoga akan lulus. Itu sesuatu yang baik itu harus dimiliki. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Sebenarnya Ibu sukanya dipanggil kakak sih ya, biar lebih akrab. Karena kebetulan saya juga pembina di Forum Anak. Jadi adik-adik pembinaan semua memanggilnya dengan nama Mbak Ina. Tahu singkatan Ina? Indonesia. Iya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ina. Kebetulan di sini Mbak Ina juga bareng sama Kakak Dewi. Kita nggak mau dipanggil Ibu, maunya panggil Mbak sama Kakak gitu. Jadi itu Kakak Dewi. Say hi dong sama Kakak Dewi. Nah, yang di tengah itu yang jadi fotografer itu Kakak Agil. Coba Kakak Agil. Hai Kakak Agil. Ya, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Apa saja sih yang menjadi fungsi dan tugas-tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana? Banyak. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang perlindungan anak. Jadi kami di bidang perlindungan anak itu sering roadshow ke sekolah untuk mensosialisasikan terkait perlindungan anak, terkait perundungan, terkait kekerasan seksual. Karena apa? Kami harapkan adik-adik kita, anak-anak kita bisa bebas dari yang namanya kekerasan. Nah, sebelum kita berbicara terkait bullying atau perundungan, kenapa sih kok perundungan itu bisa masuk dalam atau dilarang gitu kan? Tidak diperbolehkan. Kalau bisa harus stop bullying, stop perundungan. Karena apa? Nah, satu yang pertama, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di situ sudah diatur usia anak. Coba angkat tangan ya. Ada yang pernah tahu usia anak itu dari berapa sampai berapa? Nah? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Oke, yang di belakang. Berapa? Usia berapa? Jangan pernah takut salah, ya. Kita sama-sama belajar. Usia berapa, Nak? 7 sampai 12. Belum benar. Ayo, siapa lagi? Yang cewek? Yang cewek-cewek? Usia berapa sampai berapa? 18. Usia berapa sampai berapa? 5 sampai 12. Ayo, yang lain. Usia berapa sampai berapa? 18. 7 sampai 13. Ada lagi? Oke, usia berapa, Nak? 7 sampai 15. Oke. Semua boleh. Satu lagi. Berapa? Dari 0 sampai 17. Hampir benar. Alhamdulillah. Jadi usia anak itu dari 0. Kalau 0 itu dari mana? Dalam perut. Ya, dari dalam perut sampai usia berapa? 18. Betul. Jadi usia 0 sampai 18. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kalian masih anak, ya. Walaupun ada yang merasa, aduh saya loh bukan anak lagi, saya sudah usianya 15 mungkin. Ada yang 15 di sini? Ada? Coba angkat tangan. Oh, enggak masuk. Serius. Oke, jadi sudah di ini ya, dipahami ya, usia anak itu dari berapa? 0 sampai? Nah, betul. Itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekali-sekali deh kalian browsing. Coba angkat tangan yang suka browsing atau mungkin game. Coba angkat tangan yang suka nge-game online. Yang suka cari pelajaran di menggunakan internet, angkat tangan. Hampir semuanya.
Bu, aduh kayaknya kuno banget ya kalau seandainya zaman sekarang tidak pernah yang namanya nge-game, tidak pernah namanya online. Sekarang pun apa-apa ibu-ibu saya cari resep masakan melalui HP. Jadi itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, usia 0 sampai 18 tahun. Jangan lupa nanti sekali-sekali browsing apa sih Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, terkait perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi semua orang, semua anak seperti sesuai dengan temanya ingin dihargai. Cuma tangannya tidak mau dihargai? Masih mau semua ya? Oke. Nah, kekerasan. Kalau kita berbicara kekerasan, contoh, jadi ada beberapa jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Nah, kira-kira nih yang dikatakan cari siapa, Bu? Oh iya, saya pikir ada yang dicari. Iya, kekerasan fisik. Nah, salah satu contohnya fisik yang berhubungan dengan tubuh kalian. Hah? Pukul, apalagi? Jambak. Satu. Angkat tangan. Satu. Aku sayang. Satu. Coba yang mana ya? Saya random aja. Saya mau nunjuk deh. Yang mau nunjuk. Coba apa aja? Berikan 3 contoh sebentuk kekerasan yang itu berhubungan dengan fisik. Memaksa. Oke, memaksa. Memukul. Mengambil. Mengambil barang. Oke. Ada lagi yang cewek. Coba sebutkan 3. Apa? Membenturkan kepala. Oke. Ada lagi? Kira-kira yang berhubungan dengan badan itu banyak. Contoh, cubit. Yang kalau dicubit yang sakit apa? Badan. Kalau dijambak yang sakit apa? Dipukul yang sakit apa? Ditendang yang sakit apa? Ditonjok. Ya, ditonjok. Yang sakit apa? Badan. Jadi semua yang dimaksud kekerasan fisik adalah yang berhubungan dengan tubuh kalian. Ya. Jadi ada kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah, ada juga kekerasan psikis. Kalau psikis itu berhubungan dengan hati. Nah, contoh dari kayak memaksa, itu termasuk apa? Kalau memaksa, saya memaksakan sesuatu. Maunya, saya kayak kita lagi berteman nih. Aku mau keluar, tapi katanya aku nggak mau lah, dipaksa. Ayo keluar, gitu. Itu termasuk apa? Memaksa. Dan termasuk kekerasan apa? Fisik apa psikis? Psikis. Kalau seandainya nih mengolok-olok teman dengan sebutan gendut, itu termasuk apa? Psikis. Terus kalau menyebut dengan nama orang tua, itu masuk apa? Kita akan kupas tuntas. Jadi ini, yang pertama apa? Jenis kekerasannya fisik. Kemudian apa sih? Kemudian seksual. Kekerasan seksual dengan contoh, ya, anak disetubuhi oleh pacarnya atau mungkin oleh teman.
banyak anak-anak yang suka iseng. Contoh nih, towel bokong temen. Termasuk nggak Bu? Termasuk. Kadang-kadang, halo. Atau mungkin terkadang suka ngata-ngatai teman dengan yang berhubungan dengan alat kelamin. Ya. Kemudian suka iseng memegang area dada. Itu juga termasuk. Ya. Apakah itu hanya perempuan aja Bu? Tidak. Bisa ke laki-laki juga. Laki-laki juga. Di sini ada pelakunya? Ada pelakunya? Yang cowok diam. Mbak Ina mau nanya sama yang cewek ini. Apakah di kelompok cowok ada pelaku kekerasan seksual? Emang dia ngapain? Coba. Kamu bilang ada kan tadi? Tidak usah disebut namanya, tapi jelaskan saja apa yang dia lakukan. Megang bokong teman. Apa lagi? Tapi ngejeknya tuh menyakitkan hati. Kita tidak akan menuju siapa pelakunya, tapi ada. Tinggal dipikir aja sendiri, kira-kira di antara kalian siapa yang suka memegang bokong temannya? Oke, sekarang kelompok cowok. Di kelompok cewek ada juga tidak pelaku. Banyak. Coba jelaskan kepada saya apa yang mereka lakukan. Ini tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi di situ bilang ada, perlakuannya apa? Dia sebutkan suka memegang bokong. Nah sekarang di sini tadi bilang ada kelompok cewek, ada yang menjadi pelaku ya. Ini kasih menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang dilakukan itu apa? Mencubit apa? Bagian-bagian mana? Kalau seandainya ya yang dikatakan kekerasan seksual itu berhubungan dengan bukan hanya badan, tapi alat area vital kalian. Contoh dada, ya, area terlarang yang ditutupi baju dalam, dada, bokong, ya. Kemudian alat kelamin atau kemaluan. Jadi yang berhubungan dengan itu. Tapi kalau seandainya dia suka cubit pipi Bu, kira-kira itu termasuk nggak? Cubit tangan itu termasuk nggak? Nah, kalau tadi benar, dia suka pegang-pegang bokong. Berarti itu yang tertutup apa? Baju dalam. Nah, oke. Jadi tolong hati-hati. Semuanya itu masuk di dalam jenis-jenis kekerasan. Kenapa bisa bullying termasuk? Ya. Jadi ini dulu kita membahas terkait jenis-jenis kekerasan dulu, ya. Kemudian tadi udah ada berapa? Ada 3, ya. Apa aja? Fisik, seksual, psikis. Kemudian ada penelantaran. Ya, penelantaran. Contoh, kalau penelantaran itu atau eksploitasi terhadap anak. Contoh, ada anak yang dipaksa orang tuanya untuk bekerja. Atau mungkin eksploitasi anak yang mungkin ada pernah dengan kasus-kasus perdagangan anak. Itu ya. Itu masuk di dalamnya. Oke.
Sudah dapat? Oke. Nah ini pengertian dari eksploitasi anak adalah segala aktivitas yang ditujukan untuk memanfaatkan tubuh anak untuk kepentingan orang dewasa, memanfaatkan tenaga anak di atas 3 jam per hari dan terus-menerus, dan memanfaatkan keluhuan anak untuk kepentingan orang dewasa. Contoh yaitu anak didagangkan atau bisa dilacurkan, pornografi anak. Nah ya, anak yang digunakan untuk memancing rasa iba, kemudian perkawinan anak, kemudian anak dijual untuk bayar hutang, nah, atau memecahkan batu dan pekerjaan terburuk bagi anak lainnya. Jadi kalau anak yang bekerja di atas dari waktu 3 jam ya, kalau anak sudah dipaksa untuk bekerja lebih dari 3 jam, itu bisa dikategorikan eksploitasi anak. Bukan berarti ya, jangan salah pemahaman. Kalau saya di rumah disuruh cuci piring, itu nggak termasuk, itu beda. Saya di rumah disuruh cuci baju, itu juga tidak termasuk. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dan itu kalian dipaksa ya. Beda halnya terkadang ada anak yang dengan senang hati membantu orang tua ya. Contoh nih, ada orang tuanya jualan, terus dia dengan senang hati membantu orang tuanya, itu tidak termasuk di dalam eksploitasi anak. Tapi kalau seandainya ada unsur pemaksaan di situ, itu bisa saja terjadi, bisa saja dimasukkan dalam kategori eksploitasi anak, ya. Oke. Kemudian penelantaran tadi ya. Nah, penelantaran adalah merupakan tindakan yang dilakukan orang tua yang mengabaikan kebutuhan anak dan melakukan pembiaran jika anak melakukan sesuatu yang membahayakan. Contoh, ya. Kalau seandainya kayak kalian biasanya itu terjadi sama keluarga yang broken home. Jadi broken home, kadang kalian dibiarkan tinggal sama orang lain tanpa diberi nafkah. Di sini ada yang orang tuanya broken home? Alhamdulillah. Kamu kayaknya tadi nunjuk mulu. Hah? Iya memang. Emang beneran? Oh, coba cerita. Coba cerita. Permisi ya, permisi. Enggak, ini hanya untuk bercerita saja. Orang kamu bercerai? Iya. Yang kamu rasakan bagaimana, Nak? Ayah, kamu tinggal sama siapa? Ayah atau ibu? Manggilnya apa? Bapak atau mama? Oh, bunda. Kok kamu yang jawab? Oh, saudaranya? Oh, kamu tahu. Coba deh, siapa? Kamu manggil ibu apa? Bunda. Terus kalau ayah? Bapak. Kamu tinggal sama siapa? Sama bapak. Kenapa? Hah? Diusir mamamu? Oh, alah. Gak apa-apa, bukan diusir itu. Itu hanya belum bisa tinggal bersama, bukan diusir. Terus yang kamu rasakan apa? Kamu benci gak sama ibu? Sama bunda? Alhamdulillah. Kalau ayah bagaimana kalau di rumah? Kamu di ini gak? Halo? Tolong hargai. Nah, kalau bapak di rumah, kamu dikasih makan gak? Alhamdulillah. Dikasih jajan? Dikasih kasih sayang? Dikasih. Kasih sayang itu kayak perhatian. Kamu namamu siapa? Ikra. Kalau seandainya kayak ayah suka, Ikra udah makan belum? Suka nggak ayah nanya gitu? Enggak. Oh, okay. Tapi kamu bahagia nggak? Bahagia ya? Nah, tepuk tangan untuk Ikra dong. Sebenarnya kesimpulannya, mau itu anak broken home, mau itu anak yang keluarganya masih utuh, yang paling terpenting itu bahagia. Ya,
Apa yang penting? Bahagia. Nah, itu. Jadi memang namanya kita anak-anak ya. Oh, kok kita kalian ya? Iya, namanya anak-anak itu biarkan orang tua dengan masalahnya sendiri, anak-anak biarkan dengan masalahnya sendiri. Yang terpenting kalian harus tetap bahagia ya. Karena ada masalah-masalah yang memang orang tua ya, orang khususnya dewasa, mungkin mereka contoh kayak Ikrar diusir sama ibu. Sebenarnya tidak diusir, nah. Hanya mereka belum bisa bersama. Jadi itu memang yang terbaik ya. Yang penting Ikrar bahagia nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi sudah terpenuhi. Tadi kan Mbak Ina nanya, kamu dikasih makan? Nah, dikasih makan, dikasih perhatian ya nak ya. Walaupun bunda tidak tinggal satu rumah. Kembali, kita kalau berbicara hak anak ya. Nah, kayak sekarang Ikrar di sekolahkan. Jadi ada prinsip 4 hak anak ya. Yang pertama, hak hidup. Nah, hak hidup sekarang alhamdulillah Ikrar sehat ya. Ya sehat, kemudian sekolah. Berarti Ikrar diberi kesempatan untuk hidup. Kemudian tumbuh kembang. Ikrar masih boleh main kan ya? Kenapa? Nggak boleh main? Masa? Di rumah nggak bisa main? Kadang diam. Main apa dulu itu? Main apa dulu itu? Coba diperjelas dulu, main apa? Main apa yang tidak boleh? Kok malah mainnya diam-diam? Paling mungkin main game, ya. Main game pakai HP ya. Ya. Jadi bukan tidak boleh main, nah, ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Orang tua melarang anak berlama-lama bermain handphone itu ada tujuannya. Karena apa? Kalian terlalu lama menerima radiasi handphone itu bisa merusak otak kalian. Kalau seandainya sudah otak yang bermasalah, ya, otak yang bermasalah itu malah lebih bahaya. Bahayanya karena apa? Di bagian otak ini ada beberapa bagian di dalam otak. Nah, otak ini adalah penggerak, ya, penggerak kalian. Contoh kalian berpikir, kalau kalian seandainya tidak bisa berpikir untuk makan, kalian tidak akan bisa makan. Jadi itu semua pengontrolnya di sini. Tangan kalian tanpa digerakkan, ada otak menggerakkan. Oke, tangan bergerak ke kanan, ke belakang, itu otak semua yang mengontrol. Jadi itu. Jadi orang tua itu sayang kalian, bukan tidak sayang dengan kalian. Makanya kalian dibatasi. Kalau kalian sayang dengan diri kalian sendiri, kalian harus membatasi yang namanya penggunaan handphone. Pernah nggak kalian merasa pada saat main handphone kalian lelah gitu? Sering malah ya. Nah, kalau sudah lelah itu artinya apa? Itu sudah alarm di tubuh kalian yang tubuh ini sudah tidak sanggup untuk menerima radiasi, ya. Jadi harus berhenti. Jadi itu. Jadi durasinya harus dibuat kayak diatur penggunaan handphone itu. Halo? Nah, jadi ada 2 sudah ya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan. Nah, kalau perlindungan itu yang berhubungan dengan apa? Contoh yang kami lakukan ini itu juga menjadi salah satu perlindungan untuk kalian. Karena apa? Kami tidak ingin kalian menjadi pelaku ataupun korban tindak kekerasan. Kami tidak mau kalian menjadi pelaku atau korban bully. Karena banyak anak-anak yang menjadi korban yang itu malah berujung kematian dikarenakan bully. Ya, itu sampai terjadi kepada kalian. Jadi banyak anak-anak juga yang kami tangani, anak-anak yang korban kekerasan fisik, ya, kekerasan seksual,
Itu kami miris sekali. Itu salah satu perlindungan. Kalau di dalam keluarga, salah satu perlindungan yang diberikan orang tua, salah satunya itu buat kalian, memproteksi kalian, mengaman kalian supaya satu tidak sakit, kemudian memberikan rumah buat kalian supaya kalian merasa aman, ya. Nah itu salah satu perlindungan.